Baik, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi hari ini kita ada di chapter 11 yang mana kita menginjak listening ya, yaitu yang bagian pertama. Jadi kita sudah selesai dengan materi structure, nanti tinggal teman-teman sendiri yang mengasah eee, apa namanya, pemahaman teman-teman lewat latihan seperti itu. Jadi untuk memperkuat eee, pemahaman teman-teman. Jadi hari ini kita lanjut ke listening. Jadi listening di TOEFL itu adalah listening comprehension ya, teman-teman. Maksudnya adalah kita mendengarkan untuk memahami, bukan mendengarkan untuk mengecek pendengaran. Maksudnya gimana bedanya? Kalau mengecek pendengaran itu seperti kita kalau misalkan mendengar lagu terus ada yang dihilangkan, terus apa namanya? Nanti yang dihilangkan itu isinya apa. Nah, itu mengecek pendengaran ya. Tapi kalau mengecek pemahaman itu nanti kita mendengarkan terus kita disuruh menceritakan kembali dengan Eee, apa namanya, kata-kata kita sendiri. Jadi kata-katanya beda, tapi maknanya sama. Itu yang disebut dengan listening comprehension. Nah, kalau di soal TOEFL, di listening itu nanti, teman-teman nanti akan mendapati ada percakapan ya, kemudian nanti disuruh mencocokkan dengan pilihan A, B, C, D, yang mana yang cocok dengan yang teman-teman pahami dari percakapan, tersebut, seperti itu. Nah, untuk listening sendiri kita nanti akan bedah dalam 3 hari ya, teman-teman. Dan karena listening ini, nggak ada batasnya, topiknya itu tidak terbatas, sedangkan pertemuan kita terbatas, jadi saya akan fokus ke pengenalannya saja. Jadi kita nanti akan latihan dan pembahasan. Dan listening ini memang, eee, teknik belajarnya memang seperti itu, teman-teman. Jadi latihan latihan latihan, kemudian untuk kalau teman-teman ada teman yang bisa diajak membahas, seperti itu. Langsung saja, jadi di listening comprehension yang saya bilang tadi itu mengetes pemahaman teman-teman. Jadi teman-teman disuruh, memahami, yang teman-teman dengarkan dalam bahasa Inggris. Kemudian vocab-nya teman-teman nanti di sini menjadi kunci atau yang akan sangat membantu teman-teman dalam mengerjakan, tahap listening. Dan di tahap listening ini nanti dibagi ke dalam 3 bagian ya, yang dimasukkan ke dalam setiap parts, yaitu part A namanya short conversations atau percakapan pendek, part B namanya long conversations atau percakapan panjang, dan yang ketiga itu part C itu long talks atau monolog, jadi satu orang yang ngomong, oke. Nah kita fokus dulu hari ini sama yang part A teman-teman. Nah, di part A ini nanti ada short conversation atau percakapan pendek yang mana teman-teman nanti akan mendengarkan di setiap nomornya itu ada 2 orang, si A dan si B, cewek cowok ya. Nanti si A ngomong apa, dijawab sama si B, kemudian diikuti pertanyaan. Nah, untuk part A ini paling banyak. Jadi soal listening itu totalnya 50 soal, teman-teman. Nah, di part A ini nomor 1 sampai nomor 30. Jadi bisa dibilang lebih dari 50% dari listening itu adalah, part A ini. Nah, tips untuk mengerjakan part A, teman-teman konsentrasi, jangan sampai pecah konsentrasinya, jangan sampai terganggu sama kebisingan di sekitar teman-teman atau hal yang terjadi di sekitar teman-teman supaya tidak ketinggalan percakapannya. Oke, kalau ada vocab-vocab yang nggak tahu tinggalin aja. Nanti biasanya kita bisa nangkap dari lanjutannya, seperti itu. Kemudian tips kedua, teman-teman fokus pada pembicara kedua. Ya, karena kebanyakan soal listening part A ini nanti itu menanyakan apa yang dimaksud oleh pembicara kedua. Nah, tapi hati-hati kadang pembicara kedua itu jawabnya menggunakan idiom, teman-teman. Idiom itu adalah kata-kata atau ungkapan ya yang kita nggak bisa langsung artikan kata per kata. Jadi itu harus kita sambungkan dengan konteks, pembicaraannya. Nah, gimana kita bisa tahu arti dari konteks pembicaraan yang diucapkan sama si B ketika dia menggunakan idiom? Kita harus pahami dari yang diucapkan sama si A. Jadi kita nyambung-nyambungkan seperti itu, teman-teman. Oke, makanya walaupun kita harus fokus pembicara kedua, tapi jangan ketinggalan pembicara yang pertama ya. Kemudian tips terakhir adalah be careful of distractors on the answer choices. Hati-hati dengan pengecoh yang ada di pilihan ganda. Nah, pengecoh yang di sini dimaksud adalah kadang satu kata atau dua kata yang diucapkan sama si B itu nanti dimasukkan ke salah satu pilihan A, B, C, D, teman-teman. Tapi hati-hati, biasanya nggak selalu, tapi biasanya sering kayak gitu ya. Pilihan yang mengandung satu kata atau dua kata yang diucapkan sama si B itu biasanya malah salah, kayak gitu. Oke, jadi makanya vocab di sini nanti akan sangat menentukan, akan sangat membantu teman-teman. Nah, untuk setiap pertanyaan di TOEFL ini,
di listening ya maksud saya di TOEFL listening ini nanti teman-teman hanya punya waktu 12 detik untuk mencari jawaban. Ya, kalau misalkan 12 detik teman-teman tidak menemukan jawabannya, otomatis audionya akan pindah ke nomor berikutnya. Nah, kalau sudah pindah ke berikutnya, teman-teman tidak perlu ingat-ingat lagi yang sebelumnya, karena nanti itu malah akan memecah konsentrasi teman-teman di nomor berikutnya itu tadi. Ya, dan memang 12 detik itu kalau misalkan teman-teman jarang melakukan latihan listening ini nanti 12 detik itu cepat banget. Tapi kalau teman-teman udah terbiasa listening, terbiasa latihan, 12 detik itu lama, teman-teman. Maksudnya kita baru 2 detik misalnya atau 3 detik atau 4 detik itu sudah bisa menemukan jawabannya, ya. Memang perlu latihan seperti itu. Nah, untuk mendukung proses latihan teman-teman atau belajar teman-teman disarankan itu menggunakan headset. Ya, kenapa? Karena suaranya lebih jelas untuk latihan, kemudian juga kalau kita pakai headset terutama yang ada noise cancellingnya itu kita bisa sedikit mengurangi kebisingan di sekitar kita, kayak gitu. Dan kalau untung-untung teman-teman headsetnya itu yang Bluetooth. Ketika belajar itu nanti bisa sambil aktivitas yang lain. Ya, jadi misalkan sambil nyapu atau sambil ngerjain apa itu bisa teman-teman sambil memutar terus audio listening supaya terbiasa. Terutama kalau teman-teman sudah tahu skripnya. Jadi itu nanti bisa memperkuat namanya tahap rekognisi atau kemampuan rekognisi. Rekognisi itu kita bisa tahu kata apa yang diucapkan sama yang kita dengar, kayak gitu. Karena dalam bahasa Inggris itu nggak enaknya teman-teman, kata sama bacaan itu biasanya beda banget. Nah, itu yang saya maksud eee, seberapa jauh tahap rekognisi teman-teman dilatih kayak gitu. Jadi apa yang diucapkan di dalam kalimat itu bisa kita kenali seperti itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai listening yang bagian pertama, ya. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Nggak ada ya, clear ya berarti? Baik, kalau clear mari kita coba dulu. Nah, karena listening ini skill atau keterampilan, maka menuntut untuk teman-teman supaya terampil. Ya, maka dicoba dulu, jangan takut salah, teman-teman. Oke, silahkan dicoba dulu, jangan takut salah, kita belajar. Salah itu wajar. Silahkan, teman-teman. TOEFL Exercise 1, page 30. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the last line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, 30 detik sudah habis dan ada 6 jawaban ya. Antara alfa, alfa, dan semuanya menjawab alfa. Mari kita cek, kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya mudah untuk kita pahami ya. Mari. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Nah itu tadi jadi si cewek bertanya, how soon will you be leaving? Berapa lama lagi kamu akan berangkat? Nah si cowok bilang, ini aku lagi OTW sekarang. Berarti dia udah berangkat, sedang berangkat gitu ya. Nah, berarti jawabannya yang alfa. He is leaving now. Dia sedang berangkat atau dia sedang perjalanan sekarang. Oke, good job. Lanjut lagi ke number 2. Dicoba lagi, silahkan teman-teman. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Oke, 12 detik maksud saya sudah habis. Ada jawaban alfa, Charlie, Delta. Mari kita cek teman-teman. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Oke, itu tadi ya. Jadi si
cowok tanya, was Steve able to get into the house? Apakah Steve tadi mampu masuk ke dalam rumah? Terus si cewek menjawab, I left the door unlocked for him. Saya tinggalkan pintunya tidak terkunci untuk dia. Pertanyaan tadi adalah, what does the woman assume Steve did? Apa yang diasumsikan oleh si cewek yang dilakukan oleh Steve? Nah, karena si cewek bilang kalau dia meninggalkan pintunya tidak terkunci, maka dia berpikir kalau si Steve ini bisa masuk ke dalam rumah, ya. Kita cek ABCD. Yang alpha, he locked the door. Steve mengunci pintunya. Bukan ya, tidak ada keterangan apakah Steve mengunci pintu atau tidak. Berarti alpha bukan, teman-teman. Kalau yang bravo, he tried unsuccessfully to get into the house. Steve berusaha namun gagal untuk masuk ke dalam rumah. Bukan juga, karena pintunya nggak dikunci. Kalau yang Charlie, he was able to open the door. Hello. Si Steve itu mampu masuk ke dalam rumah. Gimana? Kalau sekarang apakah sudah jelas? Maksudnya suara saya apa suara audionya, teman-teman? Halo, tes tes. Di semuanya kecil ya? Di semuanya atau di satu? Nah, kalau di salah satu berarti koneksi teman-teman. Tapi kalau misalkan di semuanya berarti di koneksi saya, teman-teman. Nah, di sini semuanya jelas. Coba dicek ini, Mister, volumenya, volumenya laptop atau volumenya audio seperti itu. Bisa dicek ya. Karena di yang lain katanya jelas suaranya. Oke, next ya. Alright, all good, next. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Berarti nomor 2 ini jawabannya Charlie. Dicoba lagi ke next number. Alright, jelas. Oke, thank you. Next, number 3 dicoba dulu. Silahkan teman-teman. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban delta, 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 dan semuanya menjawab delta. Kita cek bersama. Kita dengarkan dengan skripnya supaya mudah untuk dibahas. Mari teman-teman. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Nah, itu tadi ya. Jadi si cowok dia menawarkan menu makan malam. Dia bilang the dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. Kalau diartikan menu makan malam spesial hari ini adalah kalkun panggang dengan kentang rebus dan saus gravy dan pie apple sebagai makanan penutupnya. Kemudian si cewek menjawab, that doesn't sound good to me. Saya tidak tertarik sama sekali, atau itu tidak terdengar baik buatku kalau diartikan langsung seperti itu, cuman nggak enak ya. Jadi kayak dia itu nggak suka dengan yang ditawarkan. Intinya dia menolak untuk menerima tawaran itu. Kita cek ABCD. Yang alpha, she doesn't like to listen to turkeys. Si cewek tidak suka mendengarkan ayam kalkun. Ayam kalkunnya bukan untuk didengarkan ya teman-teman, tapi untuk dimakan karena dia dipanggang tadi, roast turkey. Jadi udah mati. Alpha bukan. Kalau yang bravo, she thinks the dinner sounds special. Si cewek merasa kalau menu makan malamnya itu terdengar spesial. Bukan, karena dia jelas-jelas doesn't sound good. Dia tidak suka ya. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, she especially likes the roast turkey. Si cewek khususnya menyukai kalkun panggangnya. Bukan, dia tidak suka sama sekali yang ditawarkan semuanya ya. Charlie bukan. Yang Delta, should prefer a different dinner. Dia lebih menyukai atau lebih memilih menu makan malam yang berbeda. Nah, ketemu jawabannya adalah yang delta. Alright, good job. Next, number 4. Silahkan teman-teman. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Okay, thumbs over.
Dan ada 11 jawaban. Nice, 12. Bravo, bravo. Ada juga Charlie, good. Bravo, Charlie. Alright, kita cek bersama ya antara Bravo atau Charlie. Mari kita cek, kita dengarkan kembali dengan skripnya, teman-teman. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Oke, yang si A atau si cewek tadi bilang, could you help me with my physics homework tonight? Nah, ada kata tonight ya, teman-teman. I'm really having trouble with it. Kalau diartikan, bisakah kamu membantuku mengerjakan PR fisikaku nanti malam atau malam ini? Saya benar-benar kesulitan dengan itu. Kemudian si cowok bilang, sorry, I'm busy tonight. Maaf, aku nggak bisa bantu hari ini, saya sibuk. Nah, tapi cuman malam ini ya, tonight, ada kata tonight di situ, teman-teman. Kita cek ABCD yang alpha. He'll be busy with her homework tonight. Si cowok akan sibuk dengan PR-nya si cewek malam ini. Bukan ya, jelas-jelas dia bilang kalau dia nggak bisa bantu. Sorry, ada kata sorry. I'm busy tonight. Saya sibuk malam ini. Berarti ada keperluan lain. Alpha bukan, kalau yang Bravo, he can't help her tonight. Si cowok nggak bisa menolong si cewek malam ini. Nah, ketemu jawabannya Bravo, teman-teman. Nah, kalau yang Charlie, he is sorry. He can't ever help her. Kalau diartikan, si cowok ini minta maaf karena dia tidak pernah bisa membantu si cewek. Nah, kalau yang Charlie ini berarti terus, sedangkan di percakapan tadi cuma tonight ya. Jadi nggak bisa yang Charlie karena ada kata ever-nya. Seperti itu. Jadi jawabannya yang Bravo. Oke. Lanjut ke number 5, dicoba lagi silakan. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Alright, thumbs over. Dan ada 8 jawaban, ada Charlie, dan semuanya teman-teman menjawab Charlie ya. Kita cek. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Oke, jadi si cowok bertanya, what did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? Kalau diartikan, bagaimana menurutmu mengenai kuliahnya Profesor Martin mengenai atau tentang kebiasaan migrasi dari paus. Nah, sebenarnya kalau ada what did you think of, teman-teman sisanya nggak perlu diperhatikan sebenarnya ya. Karena di situ kita fokusnya ke jawabannya aja. Di situ jawabannya, I couldn't keep my eyes open. Saya nggak bisa menjaga mataku tetap terbuka. Maksudnya dia ngantuk, ketiduran, teman-teman. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha matanya sakit. Nah, bukan gara-gara matanya sakit ya, tapi gara-gara kuliahnya Profesor Martin tadi. Sampai dia ketiduran. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, she thought the lecture was great. Si cewek merasa kalau kuliahnya sangat bagus. Nah, kalau sangat bagus harusnya dia nggak ketiduran ya, tapi dia malah ketiduran. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, the class was boring. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah Charlie. Kelasnya itu membosankan sampai dia ketiduran. Alright, good job. Next, number 6. Dicoba lagi silahkan. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Oke, 12 detik sudah habis. Ada alpha, ada juga delta. Alright, good. Alpha atau delta? Kita cek, teman-teman. Kita dengarkan dengan skripnya supaya mudah untuk dipahami ya. Mari. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Oke, itu tadi. Jadi si cewek bertanya, have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? Sudahkah semua tagihan bulan ini dibayar, atau itu sesuatu yang baru lagi yang kita perlu urusi sekarang? Kemudian si cowok bilang, I paid the phone and electricity.
but not the credit cards. Saya sudah bayar tagihan telepon sama listriknya, tapi kartu kreditnya belum. Nah, berarti ada tagihan yang belum dibayar ya. Kita cek ABCD. Yang alpha, not all the bills have been paid. Tidak semua tagihan telah dibayar. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha ya. Kalau yang bravo, they don't have enough credit to pay the bills. Mereka nggak punya cukup saldo di rekening untuk membayar tagihan-tagihan mereka. Tidak ada keterangan tadi mereka punya saldo di rekening atau tidak ya. Kredit tadi disebutkan ada kata credit cards. Itu kartu kredit maksudnya yang belum dibayar tagihannya. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, what she said on the phone was not credible. Yang dikatakan sama si cewek di telepon tadi itu nggak bisa dipercaya. Nah si cewek itu tanya ya, bukan ngabarin teman-teman. Kalau ada orang tanya itu ya bukan nggak bisa dipercaya karena justru dia pengen tahu kayak gitu. Charlie bukan. Kalau yang Delta, he used the credit card to pay some of the bills. Si cowok menggunakan sebuah kartu kredit untuk membayar beberapa tagihan. Tidak ada keterangan juga tadi bagaimana si cowok membayar tagihan-tagihannya ya, yang pasti sudah gitu aja. Dan kartu kredit tadi disebutkan sebagai salah satu tagihan, terutama tagihan yang belum dibayar kayak gitu. Bukan bagaimana si cowok membayar tagihan, tapi tagihan yang belum dibayar seperti itu. Oke, jadi jawabannya alpha. Next, number 7. Dicoba lagi, silahkan teman-teman. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Oke, 12 detik sudah habis dan ada 7 jawaban dari teman-teman antara Charlie, Delta, atau Alpha. Baik, kita cek bersama ya, Alpha, Charlie, Delta. Kita dengarkan dulu dengan skrip supaya mudah untuk kita pahami. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Oke, jadi si cowok bertanya, will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? Akankah kamu mampu kembali ke sini dari running all your errands itu menyelesaikan semua urusan-urusanmu sebelum jam 4? Kemudian si cewek bilang, I'll be back as quickly as I can. Aku akan kembali secepat yang aku bisa. Nah, tapi si cewek tidak bisa memastikan apakah sebelum jam 4 atau setelah jam 4 ya. Yang pasti dia akan balik secepatnya setelah urusannya selesai. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, she'll call back quickly. Si cewek akan menelpon balik dengan cepat. Nah, bukan menelpon ya, tapi wujudnya, fisiknya, raganya dia harus kembali ke situ. Bukan cuma nelpon balik. Alpha bukan, teman-teman. Kalau yang bravo, she'll definitely be back by 4. Si cewek tadi pasti akan kembali sebelum jam 4. Nah, si cewek tidak menyebutkan jam. Dia tidak bilang pasti akan balik jam 4. Nah, dia hanya bilang dia akan balik secepat yang dia bisa. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, she'll give it back by 4. Si cewek akan mengembalikannya sebelum jam 4. Nah, mengembalikan apa? Di situ tadi tidak ada pinjam meminjam, tidak ada janji mengembalikan ya. Yang ada hanya kembali. Jadi kembali dianya yang kembali ke situ, bukan barangnya dikembalikan enggak. Charlie bukan, jawabannya adalah yang Delta, teman-teman. She'll try to return fast. Si cewek akan berusaha untuk kembali dengan cepat. Jawabannya Delta. Oke, kita lanjut ya. Kita ke nomor 8. Dicoba dulu, silahkan teman-teman. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Oke, 12 detik sudah habis. Ada 9 jawaban, 10 jawaban antara Charlie, dan Bravo. Oke, kita cek teman-teman. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Oke, itu tadi ya. Jadi si
cowok bertanya, "Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill." Sudahkah kau melihat Tim? Saya benar-benar perlu ngomong sama dia mengenai tagihan teleponnya. Kemudian si cewek menjawab, "Well, he was here just a minute ago." Baru aja dia tadi di sini. Oke, jadi dia tadi di sini loh barusan. Kayak gitu. Kita cek ABCD yang alpha, she hasn't seen Tim. Si cewek tidak melihat Tim. Bukannya dia melihat tapi tadi, sekarang udah enggak. Alpha bukan, kalau yang Bravo, Tim was there only for a moment. Tim tadi di sana tapi hanya untuk sebentar. Tidak ada keterangan berapa lama Tim tadi di sana. Adanya kapan Tim tadi di sana, ya. Yaitu just a minute ago. Beberapa menit yang 1 menit yang maksudnya barusan tadi, just a minute ago itu barusan aja kayak gitu, teman-teman. Nggak ada berapa lamanya, nggak ada. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, Tim was around a short time ago. Tim berada di sekitar situ, maksudnya di sana di tempatnya si cewek tadi beberapa saat tadi atau beberapa saat yang lalu. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Kalau yang Delta, Tim will return in a minute. Tim sebentar lagi akan balik. Gak ada keterangan tadi Tim mau balik sebentar lagi atau lama ya. Delta nggak bisa. Oke, kita coba lagi ke number 9. Silakan teman-teman. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Oke, thumbs up. Dan ada jawaban dari teman-teman antara Charlie, Delta, Alpha. Oke, kita cek. Kita dengarkan dulu ya. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Itu tadi. Jadi si cowok dia kesal ya. There's a car parked in my spot even though the sign says that the space is reserved. Ada sebuah mobil yang terparkir di tempatku meskipun tandanya berkata kalau tempat ini sudah dipesan. Kemudian si cewek bilang, I guess we'll have to park somewhere else. Saya rasa kita hanya perlu mencari tempat parkir lain. Oke, kita cek yang Alpha, she doesn't like the place he chose. Si cewek tidak menyukai tempat parkir yang dipilihkan sama si cowok. Nah, bukan karena tidak suka ya, teman-teman, karena memang tidak bisa parkir di situ karena ada mobil yang nyerobot tempat mereka tadi. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, she doesn't want to get into the car. Si cewek tidak mau masuk ke dalam mobil. Nah, mereka belum parkir, mereka belum keluar dari mobil ya. Bravo bukan. Yang Charlie, she's glad the spot is reserved. Si cewek lega tempatnya sudah dipesan. Bukan juga karena mereka harus mencari tempat parkir lain juga. Jawabannya adalah yang Delta. They can't park the car there. Mereka tidak bisa parkir mobilnya di sana karena ada mobil lain tadi. Ya. Oh, kirain park. Ya, park itu tempat parkir ya, teman-teman. Park itu kata kerja. Jadi kata kerjanya park itu kalau kata kerja artinya memarkir, tapi kalau park kata benda artinya taman. Apa namanya? Bacaannya juga sama ya, teman-teman. Itu yang nggak enaknya bahasa Inggris seperti itu. Satu kata kadang memiliki lebih dari satu arti, kita harus cocokkan dengan konteks seperti itu. Kita lanjut ke nomor 10. Hati-hati teman-teman, nomor 10 ini ada idiom. Idiom itu adalah ungkapan yang kita nggak bisa langsung artikan kata per kata ya. Harus dicocokkan dengan apa namanya konteksnya. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. Nomor 10, silahkan teman-teman. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke, thumbs up. Baik, ada jawaban Alpha, ada juga Bravo, ada juga Charlie. Oke, kita cek bersama ya, teman-teman. Memang agak sulit kalau udah urusannya dengan idiom ya, karena kita harus mencocokkan dengan konteks. Mari kita dengarkan dengan skripnya dulu supaya kita bisa bahas dengan lebih mudah ya.
Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke, jadi si cewek bertanya, "Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening?" Apakah kita memiliki cukup banyak makanan untuk semua tamu-tamu yang sedang menghadiri resepsi malam ini? Kemudian si cowok bilang, "The refrigerator is about to burst." Kulkasnya udah mau meledak. Nah, ini kalau nggak bisa kita anggap kulkasnya benar-benar mau meledak, teman-teman. Ini sama kayak kita misalnya teman kita mau ngajak makan. "Bro, ayo makan." Terus saya bilang, "Aduh perutku mau meledak." Nah, itu bukan perutnya benar-benar mau meledak kayak bom gitu ya, tapi maksudnya dia kenyang banget, udah penuh isinya. Nah, ini sama, ketika si cewek bertanya apakah, mereka punya cukup banyak makanan, si cowok menjawabnya adalah kulkasnya mau meledak, itu berarti kulkasnya sudah penuh teman-teman dengan makanan. Berarti mereka punya banyak makanan ya. Kita cek ABCD yang alpha, there's plenty to eat. Ada banyak yang bisa dimakan atau untuk dimakan. Nah, ketemu jawabannya adalah yang alpha teman-teman. Nggak mungkin yang Bravo ya, kulkasnya rusak. Kenapa kok nggak mungkin? Nah, karena kalau misalkan ada orang tanya ke kita, apakah kita punya cukup banyak makanan? Terus kita jawabnya, kulkasnya mau meledak. Itu tidak menjawab pertanyaannya dia, teman-teman, ya. Jadi, maksudnya kulkasnya mau meledak di situ harus kita sambungkan atau kita tarik kesimpulan berdasarkan konteks, pembicaraannya, seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang alfa, ya. Nah, itu tadi ronde pertama, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke round 2 atau ronde terakhir, silahkan. Nggak ada ya, teman-teman. Dan memang di listening ini hanya permainan konsentrasi aja. Semakin teman-teman bisa konsentrasi dan fokus, semakin terlatih konsentrasi dan fokusnya nanti lebih akan mudah sekali ketika teman-teman nanti, tes kayak gitu. Minimal itu yang saya rasakan, nanti, tinggal teman-teman sendiri. Saya cuma membantu ya teman-teman, untuk mengasah listening-nya. Baik, untuk round 2 silahkan dicoba dulu, jangan takut salah teman-teman, silahkan. TOEFL exercise 2, page 32. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Oke, 12 detik sudah habis. Dan ada jawaban delta dan semuanya menjawab delta ya. Ya, betul teman-teman, jawabannya delta, tapi mari kita bahas bersama. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Oke, jadi si, cewek bertanya, "What did you think of the final exam in algebra?" Kemudian si cowok menjawab, "It was too easy." Nah, kalau diartikan bagaimana menurutmu tadi mengenai ujian akhir aljabarnya? Nah, kemudian si cowok bilang, "Itu tadi terlalu gampang." Nah, si cowok GG ya, kita cek ABCD teman-teman. Yang alpha, the final exam was harder than the others. Ujian akhirnya itu lebih sulit dibandingkan yang lain. Tidak ada keterangan ujian yang lain di situ, ya. Hanya aljabar saja, berarti alfa bukan. Otomatis Bravo juga bukan ya teman-teman. Ada 2 ujian bukan 1. Nah, jelas-jelas yang ditanyakan cuma 1. Kita nggak tahu ada 2 atau berapa, tapi yang jelas-jelas, cuma 1 dan topik pembicaraan mereka sebenarnya bukan ada berapa ujiannya, tapi lebih ke bagaimana ujiannya tadi. Jadi Bravo ini tidak menjawab pertanyaannya. Bravo bukan, kalau yang Charlie, he thought the exam would be easier. Si cowok awalnya mengira kalau ujiannya nanti bakalan lebih gampang. Nah, kalau misalkan saya bilang, "Tak kira tadi ujiannya bakalan gampang." Berarti kebalikannya teman-teman, ujiannya itu sulit. Kan mengira itu dan sebelumnya itu berarti kebalikan dengan fakta yang sekarang, yang terjadi kayak gitu. Berarti Charlie bukan ya. Kalau yang Delta, the exam was not very difficult. Ujiannya sama sekali tidak sulit. Nah, ketemu jawabannya Delta. Good job. Lanjut ke number 2. Silahkan teman-teman. Number 2.
How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Oke, thumbs up. Ada 12 jawaban antara alfa, alfa, dan delta. Oke, kita cek. Ada juga Charlie ya, alfa, Charlie, atau delta. Kita cek bersama. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Oke, jadi si cewek bertanya, how are you feeling today? Nah, how are you feeling itu artinya sama kayak how are you, teman-teman. Bagaimana kabarmu? Nah, kalau panjangnya ya how are you doing, how are you feeling, itu sama ya. Jadi how are you feeling today itu artinya adalah bagaimana kabarmu hari ini? Kemudian si cowok bilang I'm really feeling rather sick. Aku benar-benar agak nggak enak badan. Oke, kita cek ABCD. Yang alfa, he is not feeling very well. Si cowok merasa tidak enak badan. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang alfa. Kalau yang bravo, he is rather sick of working. Nah, sick of diikuti kata benda itu nanti artinya kayak capek ya. Jadi kalau diartikan si cowok ini agak capek kerja atau lelah bekerja. Nah, nggak ada keterangan hubungan sama pekerjaan tadi ya. Nggak ada kata-kata tentang kerja atau di mana. Hanya menanyakan kabar aja. Oke, berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, si cowok merasa lebih baik hari ini dibandingkan kemarin. Kita tidak tahu keadaannya si cowok kemarin. Dari percakapan tadi tidak ada keterangan ya. Charlie bukan. Kalau yang Delta, si cowok lebih memilih tidak mau menjawab pertanyaan tersebut. Bukan, karena jelas-jelas dia tadi menjawab. Oke, jadi jawabannya adalah yang alpha. He is not feeling very well. Oke, next. Number 3. Dicoba lagi. Silahkan teman-teman. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Oke, 12 detik sudah habis. Ada 7 jawaban antara Alpha, Charlie, dan Bravo. Kita cek teman-teman. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Oke, jadi si cowok bertanya, has your family been in business for quite some time? Apakah keluargamu sudah menjalankan bisnis untuk waktu yang cukup lama? Kemudian si cewek bilang, no, the family business was just established last year. Tidak, bisnis keluargaku baru didirikan tahun kemarin. Oke, kita cek yang alpha. The company was founded about a year ago. Perusahaannya didirikan sekitar setahun yang lalu. Nah, ketemu langsung ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha. Kalau yang bravo, it was just established that he could go into business. Ternyata si cowok itu bisa menjalankan bisnis. Bukan ngomongin tentang si cowok ya, tapi ngomongin tentang bisnis keluarganya si cewek, teman-teman. Kalau yang Charlie, the family is well established. Keluarganya si cewek itu baik-baik saja. Bukan juga, karena bukan ngomongin keluarganya, tapi lebih ngomong ke bisnisnya keluarganya. Oke, Charlie bukan. Kalau yang Delta, the business only lasted a year. Bisnisnya hanya bertahan setahun saja. Bukan juga ya, karena tidak ada keterangan apakah sudah bangkrut atau belum di situ tadi. Kalau lasted berarti cuma bertahan, artinya dia sudah bangkrut. Kayak gitu. Oke, jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Lanjut ke number 4. Silakan, teman-teman. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Oke, thumbs up. Mari kita cek. Ada jawaban alpha, Charlie. Oke, antara alpha dan Charlie. Kita cek, teman-teman. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time?
No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Oke, jadi si cewek bertanya, "Did you have to wait at the airport for a long time?" Apakah kamu tadi harus nungguin di bandara untuk waktu yang lama? Kemudian si cowok menjawab, "No, the plane landed right on schedule." Enggak, pesawatnya mendarat tepat sesuai jadwal. Nah, berarti eee, si cowok, datang tepat waktu ya. Yang alfa si cowok tidak melihat pada jadwal yang tepat. Bukan karena dia nunggunya tidak lama, berarti, dia, apa namanya, melihat jadwal yang tepat. Kalau dia nunggunya lama, baru dia salah lihat jadwal. Alfa bukan. Kalau yang Bravo, the plane landed in the right place. Pesawatnya mendarat di tempat yang tepat. Pastinya ya teman-teman, kalau mendaratnya nggak di tempat yang tepat, kemungkinan si cowok nggak akan ketemu si cewek. Dan juga yang mereka bicarakan itu bukan tempat mendaratnya, tapi waktu pendaratannya. Oke, Bravo bukan. Kalau yang Charlie, the plane arrived on time. Pesawatnya tiba tepat waktu. Nah, yang lebih tepat jawabannya adalah yang Charlie ya. Makanya si cowok tidak nungguin lama tadi. Karena dia udah lihat jadwal, kemudian dia tidak menunggu lama, berarti pesawatnya tiba tepat waktu. Oke, jawabannya Charlie. Next, number 5. Silahkan dicoba dulu. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Oke, 12 detik sudah habis. Ada 8 jawaban antara Alpha, Bravo, Charlie. Kita cek teman-teman. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Oke, di sini ada yang jawabannya nggak enak ya. Jadi si cowok itu ngajak nyebur ke kolam. Dia bilang, "Do you want to join me in the pool?" Apakah kamu gabung denganku di kolam? Maksudnya diajak berenang bareng di kolam ya. Kemudian si cewek ini yang jawabnya gak enak. Oh ini yes atau no-nya nggak dikasih di sini ya. Nah, tapi di kalimat berikutnya dia bilang, "I'll just run and put my suit on." Saya akan lari dan ganti pakaian dan memakai pakaian renangku, maksudnya gitu ya. Jadi lari di sini maksudnya bukan dia jogging, teman-teman. Lari di sini dia mau cepet-cepet, dia mau buru-buru ganti pakaian, kemudian dia gabung sama si cowok di kolam renang. Jadi ini bukan nolak gitu ya. Dia nerima, cuman dia mau ganti pakaian sebentar. Kayak gitu. Oke, yang alpha should rather go running, si cewek lebih memilih pergi berlari, bukan ya teman-teman. Kalau yang bravo, she doesn't want to go into the pool. Si cewek tidak mau nyebur ke kolam. Bukan tidak mau, tapi karena dia mau ganti pakaian dulu. Nah, kenapa kok saya tadi bilang apa namanya? Run-nya di situ cepat-cepat, bukan artinya dia mau jogging. Karena kalau alpha sama bravo itu intinya sama, teman-teman. Kalau yang alpha, she would rather go running. Dia lebih memilih pergi berlari. Artinya dia nggak mau nyebur ke kolam. Nah, sama kayak yang bravo. Si cewek tidak mau atau tidak ingin masuk ke dalam kolam renang. Nah, dua idenya sama dan nggak mungkin ada dua jawaban benar di satu di satu soal ya, seperti itu. Kukira suit itu maksudnya baju bukan baju renang ya. Jadi suit itu pakaian renang kayak gitu, swimsuit ya, teman maksudnya. Jadi apa namanya, bukan suit yang artinya jas bukan teman-teman, bukan setelan itu bukan. Kemudian tadi sampai nah Alpha sama Bravo nggak mungkin ya. Kalau yang Charlie, she'll change clothes quickly and go swimming. Si cewek akan ganti pakaian dengan cepat. Nah di sini dan akan pergi berenang sama si cowok. Jawabannya Charlie teman-teman. Seperti itu. Tapi sejauh saya tes itu nggak ada yang sesulit ini kok. Tenang aja. Ini kalau di yang bikin buku-buku yang bikin bukan asli ITS memang seperti ini ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 6. Silahkan dicoba dulu teman-teman. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Oke, 12 detik sudah habis. Ada 6 jawaban dari teman-teman yaitu delta, alpha,
Bravo. Baik, Alpha, Bravo, dan Delta. Kita dengarkan dulu. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Nah, itu tadi ya. Jadi si cowok bilang, last night's fire burned the entire hillside. Kebakaran tadi malam tuh menghanguskan seluruh bukit. Seluruh tepi bukit maksud saya. Terus si cewek bilang, at least the homes were saved. Setidaknya rumah-rumahnya selamat. Nah, kita cek ABCD. Yang Alpha, the firefighters saved the homes for last. Para pemadam kebakaran berhasil menyelamatkan rumah-rumahnya di akhir. Nah, para pemadam kebakaran ini dari mana? Nggak ada ya teman-teman. Tadi di apa namanya? Di audio itu nggak ada siapa yang memadamkan api, nggak ada. Kita nggak bisa menambah-nambahkan informasi ya, nanti malah salah. Yang Alpha bukan, Bravo juga bukan, karena ada seorang pemadam kebakaran juga. Itu cerita dari mana nggak ada tadi di audio. Kalau yang Charlie, rumah-rumah di tepi bukit itu semuanya terbakar. Bukan, itu kebalikan sama yang dibilang sama si cewek tadi. The homes were saved, rumah-rumahnya aman. Nah, jawabannya adalah yang Delta, teman-teman. The houses weren't destroyed. Rumah-rumahnya tidak hancur atau tidak rusak dari api seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 7. Silahkan. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Well, 12 seconds over dan ada 8 jawaban antara Bravo atau Charlie dan Alpha. Alpha, Bravo atau Charlie. Kita cek teman-teman ya. Seperti biasa kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya lebih gampang untuk kita diskusikan. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Nah, itu tadi ya. Jadi si cowok bertanya, should I add more salt and pepper to the soup? Haruskah saya menambahkan garam dan lada lagi ke supnya? Kemudian si cewek bilang, no, I think there's enough. Tidak, saya rasa sudah cukup. Apanya yang cukup? Garam dan ladanya tadi. Seperti itu. Kita cek ABCD. Yang Alpha, there's enough soup. Sudah ada cukup sup. Nah, bukan supnya yang mau ditambah ya, tapi bumbunya teman-teman. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, the spices are adequate. Bumbu-bumbunya sudah cukup. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Bravo. Karena bumbunya sudah cukup, ya nggak perlu ditambahkan bumbu lagi. Terutama garam sama lada. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut ya ke nomor 8. Silakan dicoba lagi. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Oke, 12 detik sudah habis. Ada 6 jawaban Alpha, Bravo, Charlie. Mau tanya kalau apa tadi? Sepertinya ada yang bertanya tadi, tapi hilang. Oh, sorry. Atau mungkin nanti ya, saya kasih kesempatan bertanya di akhir. Alpha, Bravo, Charlie. Kita cek dulu untuk nomor ini. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Oke, jadi itu tadi si cewek bertanya, teman-teman. How are you able to pay your college fees? Bagaimana caramu mampu membayar uang-uang kuliahmu atau biaya kuliahmu gitu ya. Nah, terus si cowok bilang, I was fortunate to get a scholarship. Saya beruntung untuk mendapatkan sebuah beasiswa. Oke, kita cek ABCD. Yang Alpha, he was lucky to receive a grant for his studies. Si cowok beruntung menerima sebuah bantuan untuk pendidikannya. Nah, ketemu maksudnya bantuan untuk pendidikannya di sini ya beasiswa tadi ya, teman-teman. Jawabannya yang Alpha. Kalau yang Bravo, he used his fortune to pay his fees. Si cowok menggunakan keberuntungannya untuk membayar tagihan-tagihannya apa? SPP-nya. Nggak mungkin ya, teman-teman, kalau ada kuliah bayar dengan keberuntungan, nggak ada. Pasti bayarnya pakai uang ya. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, he is a scholar at a college with low fees. Si cowok ini merupakan seorang guru besar di sebuah kampus dengan budget yang rendah atau dengan biaya yang murah. Bukan ya.
Kalau yang delta, si cowok membayar untuk mendapatkan beasiswa. Tidak ada keterangan bagaimana si cowok mendapatkan beasiswa tadi. Nah, delta nggak bisa, teman-teman. Jawabannya yang alfa, si cowok beruntung menerima bantuan untuk pendidikannya. Seperti itu. Atau sekolahnya gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 9. Silahkan dicoba dulu. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Oke, ada 9 jawaban, 10 jawaban, Bravo, Charlie. Oke, Bravo atau Charlie, kita cek ya. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Nah, itu tadi. Jadi si cowok bertanya, how successful was the corporation last year? Seberapa sukses korporasinya tahun lalu? Nah, kemudian si cewek bilang, it made quite a big profit. Korporasinya membuat keuntungan yang cukup besar. Nah, kita cek ABCD yang alpha. It profited from previous mistakes. Si perusahaannya itu mendapatkan keuntungan dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Nggak ada keterangan dari mana dia mendapatkan keuntungannya. Dan bukan yang diomongkan bukan bagaimana. Atau dari mana dia dapat keuntungan. Tapi apakah seberapa besar keuntungannya. Kayak gitu. Berarti alpha bukan. Kalau yang Bravo, it earned a lot of money. Korporasinya mengumpulkan banyak uang. Nah, ketemu di sini seberapa sukses diukur dengan banyak uang, ya. Kalau yang Charlie, this was the last year that it would make profit. Ini merupakan tahun terakhir di mana perusahaan atau korporasinya akan membuat keuntungan. Bukan juga karena tidak menjawab pertanyaan seberapa besar berhasil tadi ya. Ini bertanya apa namanya? Kapan kayak gitu. Sedangkan nggak ada pertanyaan kapan tadi. Charlie bukan. Kalau yang Delta, it was not successful. Korporasinya tidak terlalu berhasil. Bukan, karena ada kata a big profit. Keuntungannya besar. Ya, jadi jawabannya yang Bravo. It earned a lot of money. Seperti itu. Lanjut terakhir nomor 10, teman-teman hati-hati. Nomor 10 ini ada vocab yang kita agak asing ya, karena di Indonesia setahu saya nggak ada. Ini ya dicoba dulu, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Oke, thumbs over. Dan ada 6 jawaban, Delta, Bravo, Alpha. Oke, Alpha, Bravo, atau Delta. Kita cek ya, teman-teman, bersama. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Oke, itu tadi. Jadi si cewek bertanya, Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Chuck lagi OTW ke bank kan sekarang. Kemudian si cowok bilang, yes, he is. Betul. He thinks that his bank account is overdrawn. Si Steve merasa kalau, si Chuck merasa kalau rekening banknya atau ya rekening banknya itu overdrawn. Nah, overdrawn ini artinya adalah minus, teman-teman. Jadi sebelumnya dia ngambilnya kebanyakan, jadi minus, jadi dianggap hutang. Nanti dia harus membayarkan bunga, seperti itu. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, Chuck's bank account has too much money in it. Rekening banknya Chuck itu memiliki terlalu banyak uang di dalamnya. Bukan ya, walaupun ada over, tapi setelahnya ada kata draw, teman-teman. Draw itu verb satunya, terutama withdraw itu menarik. Menarik uang di ATM itu withdraw. Oke, nah kalau overdrawn itu ditarik kebanyakan atau berlebihan kayak gitu, ada kata overnya. Oke, jadi dia minus, bukan malah kebanyakan ya. Berarti alpha bukan. Kalau yang Bravo, he thinks Chuck has the wrong kind of bank account. Si cowok merasa kalau Chuck itu rekening banknya salah. Nah, bukan rekening banknya salah, tapi memang isinya ya. Bravo bukan, teman-teman. Kalau yang Charlie, he thinks that Chuck is on his way home from the bank. Si cowok merasa kalau Chuck itu lagi OTW pulang dari bank. Bukan, karena jelas-jelas tadi ketika si cewek bertanya, Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Chuck lagi OTW ke bank kan? Ke ya, berarti dia menuju, bukan dari, teman-teman.
Kalau yang Charlie ini pulang dari bank, bukan kebalikannya. Charlie bukan. Kalau yang Delta, there isn't enough money in Chuck's account. Tidak ada cukup uang di rekeningnya Chuck karena dia sebelumnya ngambilnya kebanyakan tadi, teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah Delta untuk nomor 10. Nah, tadi saya lihat ada yang mau bertanya. Sebentar saya unmute bareng-bareng. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan, teman-teman. Silakan, Miss Arina. Halo, Sir. Halo. Kedengaran? Iya, jelas, Miss. Gimana? Oke. Untuk listening yang online sama yang paper based, itu kalau lebih baik yang mana sih? Maksudnya, kalau paper kan kita bisa baca dulu. Kalau online, apakah audionya dulu baru dimunculkan teks atau sama kayak paper? Oke, that's good Terima kasih. question. Oke, jadi kalau pertanyaannya sebenarnya satu ya, yang manakah yang lebih enak, lebih diuntungkan? Listening yang paper based test, yang kita datang ke tempat tesnya, yang kita melingkari lembar jawaban, atau kita yang online, teman-teman, yang kita di rumah aja ngeklik doang. Nah, kalau saya, ini kan beda-beda ya. Kalau menurut saya sendiri, pengalaman dari saya tes, disarankan untuk ngambil online. Tapi tetap online itu ada kalahnya dari yang offline, teman-teman. Kalahnya di mana? Kalahnya kita nggak bisa balik ke, misalnya gini, kita kan nggak dikasih lembar jawaban kalau di online itu. Kita langsung ngeklik 12 dalam waktu 12 detik itu. Nah, tapi kalau di listening yang offline, yang PBT, kita ketinggalan di soal berapa tadi, kita bisa tetap ngoret-ngoret. Maksudnya tetap kita misalnya nih, nomor 7 kita ketinggalan ke nomor 8, nomor 7 kita kosongin dulu, nomor 8 dulu kita fokus, kita ngerjakan nomor 8. Nah, kalau di PBT atau paper based test yang kita datang ke tempat tesnya itu, kita bisa mengarang untuk nomor 7 tadi yang ketinggalan ketika kita sudah nomor berapapun. Ya. Cuman memang disarankan untuk ngambil online. Kenapa? Satu, pengalaman saya ketika saya mengikuti PBT, teman-teman, itu adalah minusnya di device itu speakernya dia, speakernya tempat saya tes dulu itu nggak enak banget, teman-teman. Jadi pecah karena ada 2 speaker kanan kiri, pecah. Itu yang pertama. Yang kedua, menggema. Menggema itu karena ruangannya saya dulu kalau saya ingat di lantai 2, atas itu ruang kosong, bawah juga ruang kosong, kanan kiri juga ruang kosong. Jadi dan nggak ada ini ya, nggak ada peredam suaranya. Jadi kayak suara itu gema, teman-teman. Nggak enak banget. Harusnya kita ngikutin alurnya audio. Jadi kayak ada 2 audio yang tabrakan, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, kita kadang terganggu oleh peserta yang lain kalau kita yang datang PBT. Ya, karena kursinya dulu yang saya waktu tes itu pakai kursi yang dari besi lipat itu yang kalau kaki gerak itu tiba-tiba nabrak itunya bunyi keluntang gitu. Pokoknya nggak enak kayak gitu, teman-teman. Tapi kalau teman-teman online, itu enaknya teman-teman waktunya tidak terkurangi oleh mengurak-ngurak lembar jawaban. Jadi karena tinggal klik aja tadi. Yang kedua, suaranya lebih jelas karena teman-teman pakai headset, ya. Jadi benar-benar lebih jelas banget. Kemudian yang ketiga, teman-teman tidak perlu panik untuk datang ke sana sini ya, misalkan harus bangun pagi, harus berpakaian rapi dan seterusnya nanti. Nah, itu daripada untuk itu mending untuk persiapan entah mental, entah buat makan, entah apa. Intinya lebih enak kalau kita yang online, teman-teman. Itu pengalaman saya kayak gitu. Cuman nggak enaknya yang online cuma satu, kalahnya cuma satu. Kalau kita sudah ketinggalan satu nomor, misalnya nomor 7 tadi kita ketinggalan, kita nggak bisa back kalau di listening di situ. Dan disarankan di listening itu ketika teman-teman belum menemukan jawaban, belum menemukan, intinya klik aja dulu di pilihan yang mana kalau ngambil yang online ya. Klik aja dulu yang mana sambil teman-teman nanti setelah pertanyaannya dibacakan kan dikasih waktu 12 detik itu. Nah, baru teman-teman cocokkan dengan pilihan A, B, C, D yang mana. Intinya jangan ada yang dikosongkan. Seperti itu, Miss. Gimana, dapat maksud saya? Jadi lebih enak kalau menurut saya yang online. Oke, terima kasih, Sir. Alright. Kemudian ada pertanyaan dari Miss Adela, Kak maaf mau tanya tapi sekarang tes TOEFL PBT terbitan ETS sudah jarang ya, sekarang kebanyakan yang online. Nah, sebenarnya bukan jarang tapi bukan jarang yang penyedia tesnya ya, tapi
jarang yang mengambil teman-teman. Kenapa? Karena ada yang lebih enak, ada yang lebih gampang, yaitu yang online. Otomatis banyak yang pindah ke online. Tapi apakah masih ada? Jawabannya masih. Terutama di tempat saya di kampung Inggris ini banyak sekali kok yang mengadakan tes-tes TOEFL yang asli dari ITS itu PBT itu masih banyak. Kayak gitu. Cuman karena ada online, lebih gampang online juga, kita nggak ribet juga. Akhirnya banyak yang pindah milih ke online. Seperti itu. Untuk biayanya sama kok teman-teman. Seperti itu. Dan saya memang sarankan sekali mending ambil yang online aja. Online itu pengalaman saya sendiri, kita bisa memaksimalkan performa kita ketika tes itu memang di online. Kayak gitu. Gimana, dapat ya maksudnya? Atau mungkin ada pertanyaan lagi? Oke. Dari teman-teman yang lain mungkin? Nggak ada? Oke, nggak ada ya? Atau nanti ketika teman-teman latihan, perlu tanya apapun bisa japri saya, oke? Thank you so much for having me today guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good night everyone.